Selamat pagi Bu Sylvie dan Bu Rita dan teman-teman. Di sini kelompok 1 ingin mempresentasikan preformulasi sedat LVP Ranger laktat. Pengertian: larutan injeksi volume besar gunakan untuk intravena dengan dosis tunggal yang dikemas dan dengan wadah bertanda volume lebih dari 100 ml. Ranger laktat adalah larutan steril yang terdiri dari air, natrium klorida, natrium laktat, kalium klorida, dan kalsium klorida. Cairan infus ini sering digunakan sebagai pengganti larutan garam, air, dan natrium klorida 0,9%. Infus Ranger laktat berfungsi mengatasi depresi volume berat saat tidak dapat diberikan rehidrasi oral. Formulasi standar infus Ranger laktat adalah natrium laktat 0,31 gram, HCl 0,03 gram, CaCl 0,02 gram, NaCl 0,6 gram dengan aqua bides 100 ml, dibuat infus berjumlah 2. Ditambahkan dengan karbon aktif 0,1%, bobot per volume untuk menghilangkan pirogen. Perhitungan bahannya: infus dibuat 500 ml. Volume setelah ditambahkan 2% yaitu 500 ditambah 10 ml menjadi 510 ml dengan Na laktat 1,58 gram, KCl 0,153 gram, CaCl 2,0102 gram, NaCl dan 3,06 gram. Karbon aktif yang ditambahkan berjumlah 0,51 gram. Perhitungan osmolaritas yaitu dengan rumus gram per gram dibagi liter zat terlarut dibagi pm zat terlarut dikali 1000 dikali jumlah ion. Na laktat diperoleh 55,2 m osmol per liter. KCl diperoleh 8,05 m osmol per liter. CaCl2 diperoleh 4,08 m osmol per liter. NaCl 205,33 m osmol per liter. Jumlah totalnya adalah 272,72. Itu termasuk isotonis. Untuk alasan pemilihan bahannya, yang pertama ada alasan pemilihan NaCl, yaitu NaCl dapat dipakai sebagai cairan resusitasi atau replacement terapi, mengganti cairan tubuh atau elektrolit dalam tubuh yang hilang, dan sebagai pengencer sel darah merah sebelum transfus. Lalu untuk alasan pemilihan KCl, itu KCl berfungsi sebagai antimikroba dan senyawa pengisotonis. Untuk CaCl2 berfungsi sebagai zat penyerap air dan antimikroba, sedangkan kalium Ca+ sendiri sebagai fungsi pemeliharaan dari kasus defisit kalium. Untuk karbon aktif berfungsi untuk menghilangkan pirogen atau sebagai proses depirogenasi, dan pada saat proses ini dianjurkan untuk menggunakan penutup yang baik agar tidak terjadi penguapan. Untuk prosedur pembuatan infusnya yaitu yang pertama dengan menimbang NaCl, KCl, Na laktat, CaCl2 dengan kaca arloji. Selanjutnya zat aktif dimasukkan ke dalam gelas piala steril yang sudah dikalibrasi, lalu dilarutkan dengan aqua bidestilat. Selanjutnya karbon aktif digerus 0,1% bobot per volume, lalu dimasukkan ke gelas piala dan ditambah aqua bidestilat. Selanjutnya tutup gelas dengan kaca arloji yang ditutupi batang pengaduk, lalu dipanaskan di atas bunsen dengan suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit. Aduk sesekali. Cek suhu dengan termometer, dilakukan di luar lemari steril. Basahi kertas saring merangkap 2 yang sudah disterilkan dengan air bebas pirogen. Lalu saring larutan hangat ke Erlenmeyer dengan kertas saring. Pindah larutan ke gelas ukur dan ditambah aqua bidestilat yang di N500 ml. Tuang larutan ke kolom melalui saringan G3 dengan pompa terbuka, lalu filtrat ditampung ke botol infus steril, tutup dengan flakon steril, ikat dengan simpul champagne. Sterilisasi autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, lalu jika sudah diberi etiket.
berikut ada bahan-bahan yang akan kita gunakan pada bakso kali ini. Yang pertama ada KCl, kemudian ada CaCl, ada karbon aktif, ada NaCl, dan pada botol timba ada sodium laktat. Di sini ada mortir dan streamer untuk mengerus semua bahannya ada di sini. Cara kerja yang pertama, kita akan mengaktifkan karbon aktif dengan cara menggerusnya menggunakan mortir dan streamer. Nah, setelah halus kita akan pindahkan ke dalam beker glass di ruangan LAF. Sebelum dilanjutkan di LAF, semua alat dan bahan dilewatkan passbox atau UV box agar menjaga tetap steril. Di passbox ini terdapat lampu yang bertujuan agar hanya bisa dibuka di satu sisi yang ditandakan dengan lampu berwarna merah dan hijau. Pertama-tama, kita siapkan alat yang akan kita gunakan terlebih dahulu. Kemudian, buka alat yang masih terbungkus dengan kertas coklat. Bahan yang pertama yaitu natrium laktat. Zat aktif kita masukkan dalam beker glass. Kemudian kita kasih sedikit akomida sirat untuk melarutkannya. Kita masukkan karbon aktif, kemudian kita larutkan atau kita homogenkan. Panaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit. Sambil diaduk agar tercampur merata. Setelah 15 menit, karbon aktif yang sudah dipanaskan disaring dengan kertas saring yang sudah dibasahi dengan aquades.
disaring, kita masukkan bahan-bahan yang lain seperti ada KCl, kemudian ada NaCl, kemudian ada CaCl, Dan setelah semua bahan dimasukkan, digojok sampai homogen. Nah, jika sudah, kita add dengan aquades sampai 500 ml. Tanganmu kiri. Setelah di add 500 ml, kita gocok kembali dan saring ke dalam botol infus sebanyak 2 kali untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak terlarut. No. Mana gini? Ternyata muncul pi. Terus tau? Bukan biasanya kan udah. Setelah disaring 2 kali, ditutup dengan tutup karet dan siapkan disterilisasi akhir dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. Setelah sediaan jadi, infus dibungkus dengan kertas coklat dan diikat dengan simbol champagne dan siap dilakukan sterilisasi akhir di autoclave. Setelah kesediaan infus disterilisasi dengan autoclave dan ditunggu diam, dilakukan evaluasi mikrobiologi dengan mengambil 1 ml infus dari sediaan dan ditanam di bakteri nutrien agar untuk melihat apakah sediaan infus steril atau tidak.
Saat sediaan infus ditanam di media, kemudian diinkubasi dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 5 hari. Untuk sediaan infus yang tersisa disimpan dalam UV box. Setelah media diinkubasi selama kurang lebih 5 hari, didapatkan hasil media kontrol dan perlakuan ditumbuhi bakteri yang menandakan adanya kondisi tidak steril, apakah dari saat pembuatan sediaan atau saat penuangan media. Untuk evaluasi nilai pH, sediaan infus kami mendapatkan nilai pH 6. Nilai ini telah memenuhi syarat sediaan infus ringer laktat yang sudah ditetapkan oleh Fornas. Pada uji kejernihan dan partikel dalam infus, sediaan kami didapatkan warna yang jernih, serta untuk partikel sangat kecil sekali. Dapat dilihat ketika menyinari sediaan infus yang disinari oleh cahaya.